kebenaran, kebebasan. Itulah pangkal dari kebahagiaan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini adalah Denny merupakan seorang guru matematika. Diketahui belakangan Denny telah mencabuli 14 orang anak didiknya. Sebagai hakim di pengadilan, Dewan ini akan menjatuhkan hukuman kebiri kepada Denny. Dewan juri yang terhormat, sebelum memulai perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim oposisi. Saya Reza Nuger sebagai pembicara pertama, Syalsabila sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Hadapi sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan mosi perdebatan kali ini, kami sebagai tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan penjatuhan hukuman kebiri kepada para pelaku pencabulan. Kita ketahui bersama status quo saat ini, sudah ada 16 negara yang menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku pencabulan. Akan tetapi mereka tidak melakukan peninjauan terlebih dahulu, sehingga kami sebagai tim oposisi menganggap bahwa hal ini kurang efektif untuk diberlakukan kepada para pelaku pencabulan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya pencabulan merupakan perilaku yang bersifat memaksa secara seksual dari orang yang lebih tua usianya, baik sejenis maupun lawan jenis. Umumnya, pelaku pencabulan terhadap anak usianya 5 tahun lebih tua dari anak. Kebiri merupakan tindakan pembedahan dan atau penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi testis laki-laki atau ovarium perempuan. Kebiri dapat dilakukan pada manusia dan hewan. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan pelaku yang diberikan hukuman kebiri akan kehilangan fungsi seksualnya ditandai dengan tidak adanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farid tahun 2017. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan definisi di atas, maka kita tidak bisa mengeneralisasi penjatuhan hukuman kebiri kepada semua jenis atau tingkat kekerasan seksual yang dilakukan. Karena perlu diketahui, ada banyak bentuk pencabulan, di antaranya menyentuh bagian terlarang tubuh seseorang, memperlihatkan bagian vital kepada orang lain, hingga memaksa melakukan hubungan seksual, di mana tingkat kejahatannya sudah jelas-jelas berbeda. Dan juga tindakan kebiri ini sangat melanggar hak asasi manusia, mengingat bahwa pedofilia atau pencabulan merupakan kelainan seksual yang berarti pelaku juga merupakan seorang penderita. Sebagai seorang pengidap pedofilia, adilkah ketika kemudian dijatuhkan hukuman yang merendahkan derajatnya sebagai seorang manusia hanya karena penyakit yang dideritanya? Pelaku pedofilia atau pencabulan harus mendapatkan rehabilitasi mental, bukan hanya membatasi aktivitas seksualnya. Pembatasan dengan cara kebiri justru hanya mengatasi masalah sementara, namun tidak bisa dikatakan efektif untuk pencegahan hal serupa pada korban lain di masa yang akan datang. Sehingga Dewan juri terhormat, berdasarkan beberapa definisi di atas dan juga penjelasan di atas, kami sebagai tim oposisi merasakan keresahan ketika dijatuhkan hukuman kebiri kepada para pelaku pencabulan. Ketika pelaku pencabulan dijatuhkan hukuman kebiri, maka hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, anjuran oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menginjak usia dewasa tidak terbatas oleh kewarganegaraan, kebangsaan, dan agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan hingga perceraian. Selain itu, hukuman kebiri tidak sepenuhnya efektif untuk memberikan efek jera, karena perlu diketahui bahwa bentuk pencabulan atau pelecehan seksual bukan hanya saat seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi dapat dilakukan dengan menyentuh bagian sensitif yang lain, serta pelecehan secara verbal, di mana hal tersebut bisa dilakukan tanpa adanya kontak langsung antara alat reproduksi pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai masturbasi atau orgasme. Selain itu, juga dampak dari kebiri menyebabkan kerja hormonal seseorang tidak normal yang menjadikan hormonal seseorang tidak seimbang, kerja otak terganggu, dan kerja tubuh juga terganggu. Dewan juri yang terhormat, sehingga Dewan juri yang terhormat perlu kita ketahui juga bahwa pada penelitian dilakukan oleh Mayer tahun 2019 menyatakan bahwa pedofilia ini sangat berkaitan dengan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, di mana merupakan gangguan kejiwaan yang berasal dari dua sifat utama, yaitu obsesif dan kompulsif. Di mana obsesif merupakan sikap berulang yang menguasai individu dan tidak dapat terkendalikan, sedangkan kompulsif merupakan dorongan yang tertahankan untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut dapat menuju ke arah yang positif maupun negatif. Namun fakta yang ada sekarang, kebanyakan penderita OCD mengarah ke arah yang negatif, karena dibuktikan dengan penelitian dilakukan oleh Diktat Psikologi Abnormal Fakultas Psikologi Unpad pada tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa penyandang OCD dikenal dengan sikap yang tertutup, tidak toleran, tidak suka humor, dan sukar berteman. Hal ini erat kaitannya dengan pedofilia, di mana juga merupakan penyakit psikis yang penderitanya akan melakukan tindakan pencabulan yang sama secara berulang, baik secara obsesif maupun kompulsif, di mana targetnya adalah anak-anak. Sehingga berdasarkan urgensi di atas dan definisi-definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya, kami sebagai tim oposisi memiliki mekanisme yang kami anggap sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan, di mana mekanisme yang dapat menjadi solusi terbaik dari permasalahan ini adalah membentuk sebuah instrumen rehabilitasi yang bersifat berkelanjutan, di mana selain mekanisme dilakukan tersebut, maka pelaku juga akan diberikan pembinaan, dan juga selain pelaku diberikan pembinaan, maka korban juga akan diberikan pembinaan. Sehingga kami dengan tegas sebagai tim oposisi berdiri tegak kepada posisi kami untuk tidak
pemerintah tidak boleh menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku. Terima kasih. Masalahan tak akan selesai dengan solusi yang tak sesuai. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan sebuah mekanisme yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan berbagai urgensi-urgensi yang timbul. Dewan Juri yang terhormat, adapun mekanisme kami, yang pertama, kami akan memberikan pembinaan yang intensif selama 5 tahun kepada pelaku dalam bentuk pemulihan kesehatan jiwa, dengan terlebih dahulu mencari tahu latar belakang penyebab terganggunya psikologis pelaku. Yang kedua, pembinaan dilakukan dalam satu rumah penampungan yang layak, di mana para pelaku tidak diperbolehkan untuk meninggalkan penampungan hingga masa rehabilitasi selesai. Selanjutnya, pembinaan dilakukan dengan metode fasilitator, di mana dengan metode ini akan terbantu untuk lebih terbuka dan lebih intens menyentuh emosional mereka. Maka dengan demikian dapat dengan mudah mengobati penyakit kejiwaan yang mereka derita. Setelah pembinaan selesai, tidak serta-merta mereka dilepaskan, akan tetapi mereka akan diberikan beban, yaitu wajib lapor seumur hidup dalam jangka waktu berkala 3 bulan sekali lapor. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari kami dapat mengatakan bahwa mekanisme kami bersifat berkelanjutan, karena dengan melakukan pelaporan tersebut akan adanya monitoring yang terus kami lakukan terhadap pelaku tindakan kejahatan. Selain daripada itu, kami juga memperhatikan aspek dari korban, dan korban akan dilakukan pembinaan dan edukasi seks. Dari mekanisme kami lebih menekankan kepada psikologis, karena perlu kita ketahui bersama bahwasannya yang menjadi permasalahan bukan dari segi fisik pelaku, akan tetapi dari segi korban pelaku, dari segi psikologis pelaku. Untuk mendukung mekanisme yang ada, setidaknya ada 4 poin argumentasi kami. Yang pertama, yaitu tindak pencabulan yang dilakukan pelaku merupakan efek dari penyakit jiwa atau gangguan mental yang berupa pedofil atau hampir sama seperti obsessive compulsive disorder atau OCD yang seperti sudah disampaikan oleh pembicara satu kami sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak sinkron ketika kita akan memberikan hukuman kebiri yang merupakan hukuman fisik kepada seorang pelaku yang sebenarnya permasalahannya adalah masalah kejiwaannya. Oleh karena itu, mekanisme kami yang lebih menekankan kepada pengobatan psikologis merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya, hukuman kebiri, khususnya kebiri fisik, mencederai hak asasi manusia. Hal tersebut didasarkan pada pasal 25 ayat 1 DUHAM, di mana semua orang memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang layak untuk kesehatan. Maka dengan memberikan hukuman kebiri, hak kelayakan tersebut tidak dapat terpenuhi sebab korban akan mengalami gangguan kesehatan pada organ vitalnya sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dapat kami katakan bahwa pemberian hukuman kebiri yang mengakibatkan pencabutan hak tersebut tidak layak untuk dibawakan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami yang 3, yaitu dampak kebiri terhadap fisik dan psikis justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang baru. Kenapa kami mengatakan demikian? Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menjabarkan berbagai dampak yang akan timbul akibat kebiri kimia yang akan mengganggu atau pelaku akan mengalami kerusakan organ hingga akan terjadi kematian maksud kami pelaku, yang akan mengakibatkan kematian yang akan dialami oleh pelaku tersebut. Selain daripada itu, hukuman kebiri fisik kita sudah tahu bersama bahwa pelaku akan mengalami kehilangan fungsi dari organ vitalnya itu sendiri. Akibat dari dampak yang diterima akibat dari dampak tersebut, tidak ada sebuah garansi bahwa pelaku tidak akan merasakan dendam. Dari dendam tersebut bisa terjadi ada sebuah kemungkinan pelaku akan melakukan tindakan kejahatan yang lebih fatal hingga pembunuhan. Oleh karena itu, dalam mekanisme kami untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelaku akan dibebani sebuah kewajiban lapor secara berkala sebagai bentuk monitoring agar pelaku tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Yang terakhir, argumentasi kami yaitu pentingnya pendidikan seks dan pembinaan sebagai langkah pencegahan. Perlu diketahui bahwa adanya tindakan tersebut didasarkan oleh anak-anak tidak mengetahui mengenai edukasi seks itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan memberikan edukasi seks bukan terhadap korban, karena agar korban kedepannya tidak akan mengalami permasalahan atau kejahatan yang sama. Sehingga ini merupakan salah satu tindakan preventif kami. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami meyakini ketika mekanisme ini diterapkan, maka kasus pencabulan akan berkurang, sebab dapat memberikan efek jerat terhadap pelaku dan bersifat berkelanjutan dalam penanganannya tanpa mencederai hak asasi manusia dan melanggar peri kemanusiaan seseorang. Kami yakin menolak mosi ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terpelajar, sebelumnya pembicara pertama dan pembicara kedua kami dengan tegas
menolak mosi perdebatan pada kali ini. Untuk itu, kami dari tim kontra menawarkan sebuah mekanisme. Adapun mekanisme yang menjadi senjata utama kami dalam mekanisme kami untuk para pelaku dan korban adalah sebuah pembinaan, di mana mekanisme ini bersifat berkelanjutan. Adapun instrumen mekanisme untuk para pelaku yaitu adanya pembinaan yang intensif selama 5 tahun, dilakukan dalam satu rumah penampungan, dilakukan dengan metode fasilitator, dan di akhir mereka wajib untuk melapor. Karena target utama kami adalah membenahi dan mengobati psikologis dari si pelaku dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini kami tidak menjatuhkan hukuman kebiri, karena hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak adanya kriteria hukum yang adil di dalamnya. Hal yang akan terjadi jika tidak ada pembinaan secara berkelanjutan, justru akan mempengaruhi sikap psikologis pelaku yang justru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Misalnya bertambahnya angka kasus pencabulan anak di bawah umur. Dan pemberian hukuman kebiri justru memberikan efek yang buruk terhadap pelakunya. Selain itu, Dewan Juri yang terpelajar, adapun mekanisme yang kami tawarkan untuk para korbannya adalah berupa pembinaan dan pendidikan edukasi seksual, di mana pembinaan di sini bertujuan untuk mengobati dan memulihkan rasa trauma dari si korban terhadap perlakuan pencabulan yang dialaminya. Kemudian adanya pendidikan edukasi seksual merupakan pendukung dari pembinaan tersebut. Sehingga ketika tidak dilaksanakannya pembinaan, dalam hal ini akan muncul masalah baru berupa rasa trauma yang mendalam terhadap anak tersebut. Dan jika pembinaan tersebut tidak dibarengi dan tidak didukung dengan pendidikan edukasi seksual kepada anak, justru anak-anak tersebut tidak akan mengetahui bagaimana cara mereka memelihara organ reproduksi mereka dan bagaimana cara mereka menciptakan keterampilan hidup yang baik. Kemudian berdasarkan argumen yang dijelaskan oleh pembicara satu dan pembicara kedua kami, bahwasanya tindakan pencabulan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan OCD. Hal ini tentu akan menyebabkan terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah instrumen mekanisme hukum yang kuat tetapi tidak melanggar hak asasi manusia. Untuk itu kami tidak menempuh hukuman kebiri, karena hukuman kebiri dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan hukuman kebiri hanya mempertimbangkan dan melihat satu sudut perspektif saja. Sehingga dalam hal ini sehingga dalam hukum kebiri tersebut pelaku akan dirugikan. Kemudian, kebiri sangat berdampak buruk terhadap fisik dan psikis manusia. Dalam hal ini si pelaku dalam hukum kebiri tersebut dianggap tidak berperi kemanusiaan. Dalam hal ini kami menawarkan sebuah mekanisme pencegahan awal dari tindakan tersebut yang dapat mengobati dan memulihkan kesehatan fisik serta psikis dari korban atau pelaku dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kriteria hukum keadilan. Adapun tujuan yang ingin kami capai, yang pertama yaitu menurunkan kasus pencabulan dan memberikan efek jera kepada para pelaku dengan tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga tidak ada yang diintimidasi atau diskriminasi di antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adanya mitigasi perlindungan diri dari tindak pencabulan sehingga masa depan korban dapat terselamatkan. Dalam hal ini mekanisme yang kami tawarkan sangatlah jelas tujuan dan pelaksanaannya yang didukung dengan argumen-argumen dari kami. Sehingga Dewan Juri yang terpelajar, kami berharap Dewan Juri yang terpelajar dapat mengamini dan menerapkan mekanisme yang kami tawarkan dalam mosi perdebatan kali ini. Untuk itu kami dari tim kontra dari awal hingga akhir menyatakan dengan tegas kami tidak setuju dengan adanya mosi tersebut. Terima kasih.